Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan membahas mengenai gambaran dari seleksi CPNS penjaga tahanan di tahun ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kita berbicara kemungkinan-kemungkinan saja yang akan terjadi pada seleksi CPNS di tahun ini. Kemungkinan alur dari seleksi CPNS penjaga tahanan akan berbeda karena dapat kita lihat terdapat pula aturan-aturan yang berubah sehingga dapat memungkinkan adanya perubahan dari alur seleksi CPNS di tahun ini. Ibarat kata kita berbicara, sebelum kita berperang kita harus membaca peta terlebih dahulu agar kita dapat mempersiapkan saat kita hendak melangkah, langkah apa saja yang harus kita lalui dan bagaimana kita mempersiapkan langkah-langkah kita. Ibarat kata seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai mengulas tentang kemungkinan gambaran dari seleksi CPNS penjaga tahanan di tahun ini. Simak baik-baik, tonton sampai selesai, jangan sampai tertinggal atau terlewat. Mari kita mulai. Ya, jadi tetap ada pencocokan administrasi untuk pengambilan kartu peserta ujian. Tapi tidak menutup kemungkinan pula apabila wabah COVID semakin parah, seleksi pencocokan administrasi akan ditiadakan dan kartu peserta akan dikirimkan melalui email atau akun dari SSCASN sama seperti sekolah kedinasan beberapa bulan yang lalu. Tetapi ada kemungkinan besar tetap akan diadakan pencocokan administrasi karena di pencocokan administrasi ini pula banyak menggugurkan para pelamar CPNS penjaga tahanan. Panitia mengambil langkah pencocokan administrasi hanya untuk menggugurkan pelamar karena banyak dari pelamar yang mungkin tidak dapat hadir pada saat pencocokan administrasi hanya karena ada keperluan-keperluan penting, atau banyak pula yang gagal karena lupa membawa dokumen yang dibawa tidak lengkap. Kebanyakan kalian lupa membawa KTP atau foto 4x6, itu akan berpengaruh kepada kalian sehingga kalian tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalian tidak dapat kartu peserta ujian seleksi kompetensi dasar. Ya, jadi itu gambar yang pertama, pencocokan administrasi, seleksi pencocokan administrasi yang awal. Tetapi berbeda dengan tahun sebelumnya, kemungkinan tidak ada pengukuran tinggi badan teman-teman, karena kalian sudah menyertakan surat keterangan sehat di dokumen kalian yang mengukur tinggi badan kalian dan berat badan kalian. Dan gambaran alur seleksi yang kedua adalah tetap akan ada seleksi kompetensi dasar atau CAT, karena CAT merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan seleksi, di mana CAT banyak menseleksi, memilah para pelamar yang benar-benar pantas untuk lolos ke tahap selanjutnya. Jadi SKD tetap akan dilaksanakan. Hanya saja di tahun ini peraturannya berubah teman-teman. Di konten-konten sebelumnya saya sudah membahas mengenai nilai ambang batas dari seleksi kompetensi dasar CPNS itu disamakan dengan sekolah kedinasan beberapa bulan yang lalu. Jadi dari jumlah soal yang sudah berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini 110 soal dengan waktu 100 menit, nilai ambang batasnya pun berbeda teman-teman. Silahkan kalian lihat konten saya sebelumnya. Lalu untuk alur seleksi yang ketiga adalah kesemaptaan. Kesemaptaan tetap wajib ada untuk penerimaan CPNS penjaga tahanan, karena untuk seorang penjaga tahanan sangat dibutuhkan kekuatan fisik, kemampuan fisiknya pada saat bertugas di lapangan nantinya. Ya oke, tetapi ada yang berbeda untuk tes kesemaptaan di tahun ini. Mengingat peraturan-peraturan sistem kelulusan yang terbaru di poin keempat kalau tidak salah, itu terdapat aturan yang berbunyi sebelum seleksi kompetensi bidang kesemaptaan, kalian akan dilakukan pengukuran tinggi badan terlebih dahulu. Dan apabila kalian tinggi badannya tidak memenuhi syarat, kalian tidak dapat melanjutkan SKB kesemaptaan dan SKB selanjutnya.
Untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat konten saya sebelumnya mengenai aturan baru dari sistem kelulusan CPNS di tahun 2021. Ya, jadi tetap ada kesemaptaan, tetapi sebelum semapta kalian akan diukur tinggi badan kalian, setelah itu baru semapta. Kemungkinan seperti itu teman-teman. Jadi saya kira sudah cukup jelas mengenai kemungkinan dari alur seleksi CPNS penjaga tahanan di tahun ini. Dari alur pertama, pencocokan administrasi, itu kemungkinan yang pertama, tetapi banyak juga yang berspekulasi tidak ada pencocokan administrasi seperti sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan tidak ada pencocokan administrasi, kartu peserta ujian SKD langsung dikirim melalui akun SSCASN, lalu di download, di print, seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu, ada dua kemungkinan, tetap ada pencocokan administrasi atau tidak. Yang kedua, tetap ada seleksi kompetensi dasar. Setelah itu, alur seleksi yang ketiga adalah kesamaptaan. Kesamaptaan dengan pengukuran tinggi badan sebelum dilaksanakan SKB kesamaptaan. Itu alur seleksi yang ketiga. Lalu kemungkinan alur seleksi yang keempat adalah wawancara dan pengamatan fisik. Saya kira untuk SKB tetap akan dilaksanakan teman-teman. Apapun yang terjadi, SKB kesemaptaan tetap akan dilaksanakan, dan setelah itu baru ada SKB wawancara dan pengamatan fisik. Hanya saja di tahun ini tetap akan memperhatikan protokol kesehatan, mengingat pandemi COVID semakin parah, semakin mewabah, dan kasusnya semakin bertambah. Mengingat seleksi CPNS di tahun 2019, yang pertama ada seleksi pencocokan administrasi yang sebelumnya dilakukan pengukuran tinggi badan. Yang kedua ada CAT, ketiga kesemaptaan, keempat ada wawancara dan pengamatan fisik. Jadi kemungkinan di tahun ini hampir sama alur seleksinya, hanya saja sistemnya berubah teman-teman. Jadi yang pertama, kemungkinan dari gambaran alur seleksi CPNS penjaga tahanan adalah pencocokan administrasi di awal, namun tidak ada pengukuran tinggi badan. Setelah itu ada CAT. Yang ketiga ada kesemaptaan, namun sebelum samapta akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Yang keempat adalah wawancara, dan yang terakhir adalah pengumuman akhir kalian. Setelah itu pemberkasan untuk pengangkatan CPNS. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup jelas mengenai gambaran kemungkinan alur seleksi CPNS penjaga tahanan di tahun ini. Mengingat banyaknya peraturan yang berubah, kemungkinan besar alur seleksi pun akan berubah. Yang terpenting adalah tetap persiapkan diri kalian sebaik mungkin, persiapkan administrasi kalian, persiapkan untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar atau CAT, persiapkan fisik kalian untuk menghadapi kesamaptaan. Oke teman-teman, intinya itu. Dan yang terpenting, jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Tetap protokol kesehatan kemanapun kalian beraktivitas. Ya, saya kira sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus memberikan update informasi-informasi seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.